Sahabat terkasih, Yesus membagikan orang percaya menjadi dua kategori. Satu sebagai orang bodoh, dan satu lagi orang yang bijaksana. Lalu siapakah orang bodoh ini? Dengan jelas Yesus memberitahukan kita bahwa orang bodoh adalah orang yang mendengar perkataannya tapi tidak melakukannya. Sedangkan setiap orang yang mendengar perkataanku serta melakukannya adalah orang yang bijaksana. Jadi, apakah kita termaksud orang yang bijak atau orang yang bodoh? Jika kita merasa orang bodoh, bertobatlah, belajar rendah hati, dan dengarkan nasihat orang lain. Lalu mulailah belajar menyukai didikan, peringatan, dan mencari Tuhan Allah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah menyaksikan video pembuka tadi ya. Bagaimana kita diingetin, kita ini orang bodoh, orang yang bijak ya. Dan kita mesti sadar diri ya, gitu ya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah menjadi orang yang bijaksana atau yang bodoh. Mari kita berdoa ya, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Biarlah hari ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan jawaban bagi kita ya. Tuhan, terima kasih Kau mengingatkan kami, apakah kami orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Biarlah hari ini melalui firman-Mu ini kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang hidupnya benar dan berkenan di hadapan-Mu. Yang membuka hati kami, siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 7 ayat 26 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Wah, Tuhan ingetin kita nih ya. Iya, puji Tuhan. Kita ini orang yang bodoh, apa orang yang bijaksana ya. Puji Tuhan nih kita masih ada waktu untuk kita merubah hidup kita ya. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mendengar dan taat melakukan firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang bijaksana. Yaitu yang membangun rumah di atas batu. Yaitu Yesus yang adalah firman dan sang batu karang yang teguh. Sehingga kita membangun rumah di atas pondasi yang kuat dan yang tidak tergoyahkan. Amin, tidak tergoyahkan. Amin. Ya. Artinya kita meresponi setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, ya. Dan yang sudah menjadi rema Ya. atau yang sudah menjadi firman iman bagi kita ini. Dengan kita mentaati, melakukan dan menghidupi firman iman ini dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, amin ya. Jadi
firman iman itu penting sekali karena itu yang akan penting. berbicara pada kita secara pribadi dan Iya. kita meresponinya dengan mentaatinya ya. Nah, maka membangun rumah kita yaitu kehidupan keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita dan pelayanan bahkan segala aspek kehidupan kita akan menjadi tetap kuat dan kokoh. Amin. Ya. Dan tidak tergoyahkan ketika menghadapi goncangan, yaitu ketika kita menghadapi hujan, banjir dan angin yang melanda rumah kehidupan kita itu ya. Tetapi kalau kita hanya mendengar dan kita tidak taat, Iya. maka kita menjadi orang yang bodoh, yang membangun rumah di atas pasir, Nah, itu yaitu dia. membangun rumah di atas fondasi yang mudah digoyahkan dan yang rapuh. Ya, Wah, itu jadi bener ya. bedanya cuma apa? Ketaatannya itu. Iya. Ya, jadi kalau rumah udah jadi kan nggak ketahuan apakah Iya. fondasinya benar atau enggak. Begitu ada hujan, ada yang lain baru ketahuan gitu fondasinya ya. benar atau enggak Iya. ya. Nah, artinya kita sudah berkali-kali mendengar firman Tuhan. Banyak nih orang yang udah berkali-kali dengar. Tahu nggak firman Tuhan? Iya tahu. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti. Tapi nggak dilakuin. Iya. Gitu ya. Tetapi kita nggak taat, yaitu kita tidak melakukan, tidak mengikuti, dan Tidak tidak menghidupi. Nah, itu penting banget, nggak mempraktekannya firman Tuhan itu ya. Bahkan tidak dilakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan segala aspek kehidupan kita ya. Maka sebagai akibatnya ya kalau kita lakukan itu, Iya. maka akibatnya bangunan rumah kehidupan kita yaitu keluarga kita, Iya, iya. bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita dan segala aspek kehidupan kita akan mudah digoyahkan. Iya, gitu jadi ya. fondasinya kayak rapuh Iya, gitu ya. rapuh ya. Nggak kuat ya gitu. Akan rapuh dan hancur ketika menghadapi goncangan, yaitu ketika menghadapi tadi apa tuh hujan, banjir, angin yang melanda rumah Iya, itu kan kehidupan kayak segala kita. arah kan. Hujan dari Dari atas, atas. banjir dari bawah, Iya, angin dari samping. kiri Wah, kanan. itu digoncang-goncang. Sering terjadi dalam Iya. dunia ini ya. Iya, iya betul ya. Nah, bagaimana dengan fondasi kita saat ini? Ya, kita sadar nggak nih fondasi kita cukup kuat nggak dalam kehidupan kita ya? Iya. Apakah kita menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Oleh karena itu, jadikan waktu hidup kita yang dianugerahkan Tuhan ini untuk kita apa? Mendengar, mentaati, melakukan, dan menghidupi firman Tuhan itu ya. Amin ya. Dan kemudian kita jangan menunda. Jangan menunda. Itu penting sekali. Jangan menunda untuk mentaati, melakukan, dan menghidupi firman Tuhan. Iya. Karena menunda untuk taat adalah sama dengan kita tidak taat. Iya benar loh. Kadang-kadang kita tak dulu Nanti dulu, gitu ya. Tapi itu sama juga kita tidak Iya, taat sama ya. aja. Sama dengan kita membangun rumah yang apa tadi itu di atas pasir. Iya. Dan yang menjadikan kita menjadi Jadi orang yang bodoh ya. Jadi itu sebetulnya pilihan kita sendiri. Iya, semua ya. keputusan kita ya. Nah, ini ada satu firman yang akan menguatkan kita dari Efesus pasal 5, 17 ya. Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Wah ini bener ya, Iya. ada bilang jangan kamu Tuhan bodoh. sudah memperingatkan Iya. kita ya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah kata usahakan kita nih mengupayakan Kita ya. yang melakukan bagian Iya, kita ya. benar-benar ya. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa untuk menjadi orang yang bijaksana Iya. atau orang yang bodoh itu adalah pilihan. Nah, itu benar ya. Pilihan dan apa? Dan keputusan Keputusan kita juga, Gitu. iya. Kepilihan dan keputusan kita sendiri, Iya. ya kan? Oleh karena itu kita jangan memilih menjadi orang yang bodoh, yaitu yang tidak taat, Iya. sehingga kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Apalagi suka nunda-nunda gitu ya. Iya, nunda-nunda sama juga dengan tidak taat ya. Iya. Tetapi jadilah orang yang apa? Bijaksana, Amin. yaitu yang taat sehingga kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi ketaatan tuh jadi kesukaan. Gaya hidup, Gaya kesukaan. Iya, Iya. gitu ya. Benar banget ya. Lalu dengan singkat ini kita diingatkan bahwa menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh adalah pilihan dan keputusan kita sendiri. Apakah kita memilih untuk taat atau tidak taat dalam melakukan firman Tuhan? Sebab ketaatan kita akan menentukan fondasi rumah kehidupan kita. Apakah kita membangun di atas fondasi batu yaitu firman Tuhan atau di atas pasir yaitu segala sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih.
Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang bodoh, yaitu orang-orang yang pikirannya sia-sia, yaitu orang-orang yang pikirannya masih duniawi dan kedagingan. Lalu yang pengertiannya gelap, yaitu orang-orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Kemudian orang-orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki relasi dan keintiman dengan Tuhan. Dan orang-orang yang degil hatinya, yaitu orang-orang yang menolak untuk bertobat, berubah, dan meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi, menjadi orang yang mengenal Allah dan bijaksana adalah menjadi orang yang pikirannya sesuai dengan firman Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan, yang membangun keintiman dengan Tuhan, dan yang memiliki kerendahan hati untuk bersedia menerima teguran dan didikan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema menjadi orang yang bijaksana atau yang bodoh. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satu diantaranya kita akan baca ya. Ini Silakan, dari sayang. Bella Francisca ya. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Malo, shalom juga Bella. ya Bella Ya. ya. Kita berharap Bella Sudah menyaksikan ya. acara ini saat ini ya. Ya. Katakan oleh Bella begini. Ya. Jadi beberapa waktu lalu saya ke acara keluarga. Nah, saat di sana ada tante saya yang membawa minuman alkohol. Awalnya saya cuma coba-coba sedikit. Malah suka. Akhirnya saya keterusan untuk konsumsi minuman tersebut. Walaupun masih tahap wajar. Kalau ada acara dan ada minuman tersebut ya saya minum. Jadi masih ada dalam tahap wajar. Namun apakah ini diperbolehkan? Ya, ini Bella nih jujur banget dia. Jujur luar biasa ya Bella ya. Terima kasih untuk kejujuranmu. Iya. Bahkan juga Bella tadi curhat ya, cerita apa adanya gitu ya. Ya. Nah, Bella, tema hari ini adalah bagaimana supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Jadi biarlah hidup kita selalu minta supaya dipimpin oleh Roh itu penting Kudus banget ya. Minta dipimpin Jadi kita Roh minta Kudus. dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana ya. Sehingga bukan soal boleh atau tidak. Tadi kan Bella tanya, boleh atau tidak ya gitu ya. Orang selalu begitu maunya, ini boleh apa enggak? Boleh atau tidak ya. Padahal kadang-kadang udah tahu kalau nggak boleh. Tetapi biarlah saat ini kita menjadi peka dengan pimpinan Tuhan. Apakah yang kita lakukan ini berguna dan membangun iman kita. Nah itu penting banget ya. Ini berguna nggak? Berguna membangun dan iman membangun iman kita. Sebab ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Amin. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun ya. Jadi Bella biarlah engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Minta Roh Kudus pimpin gitu ya. Jadi kembali lagi bukan boleh atau tidaknya ya. Tetapi biarlah Roh Kudus memimpin kita untuk kita memilih apa yang berguna gitu ya. Dan yang membangun. Amin ya. Jadi Bella dan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin lagi bingung nih, ini boleh atau tidak boleh ya? Boleh atau tidak ya? Padahal udah tahu nggak boleh juga karena mungkin gitu. sering begitu ya. Tapi biarlah saat ini kita semua dipimpin oleh Roh Kudus ya, supaya kita bisa tuh mengerti apa yang berguna dan yang membangun bagi kita. Amin. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih untuk anakmu Bella yang kau kasihi. Engkau tahu apa yang sekarang saat ini sedang Bella hadapi. Dan hari ini karena
kami datang sebagai anak-anak-Mu, kami Amin. percaya Roh Kudus pasti menolong kami. Kami minta pimpinan-Mu Roh Kudus bagi Bella, bahkan juga bagi sahabat yang baik yang lain yang mungkin sedang meminta Tuhan petunjuk-Mu Tuhan untuk mereka mengetahui apa yang boleh dan apa yang membangun mereka. Hari ini kami percaya Roh Kudus memberikan kepada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang kasih ini, hikmat dan pengertian-Mu, dan terus menjondongkan hati daripada sahabat kami Bella dan sahabat yang baik untuk selalu memilih apa yang berguna dan yang membangun. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah yang berikutnya ada DM dari Alice Sophie ya. Kita akan baca sama-sama ya. Saya mau tanya, di Alkitab tertulis agar kita memberi kepada sama, apalagi mereka yang membutuhkan. Tapi jika memberi dengan kriteria yang kita buat, apakah boleh? Misalnya, ada 2 orang pengemis, yang satu kakek-kakek sudah tua renta, yang satu lagi ibu-ibu tapi masih terlihat segar. Masih terlihat sehat ya gitu ya. Dengan kriteria yang saya buat, saya memutuskan untuk memberi kepada kakek-kakek tua. Sedangkan ibu-ibu tersebut saya tidak kasih karena saya pikir dia mampu untuk bekerja. Ya. Apakah keputusan saya sudah bijaksana? Ya, wah ini Alice ini sekali ya minta pimpinan Tuhan ya gitu ya. Iya. Bener nggak nih keputusannya gitu ya? Kadang-kadang kita kan suka memakai pikiran kita kan gitu ya. Nah, Alice, kita memberi bukan karena naluri, tapi karena kasih yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Karena Roh Kudus yang menggerakkan gitu ya. Karena orang yang uang yang kita punya itu. Iya, ya uang yang kita punya itu milik Tuhan gitu ya. Semua ini kita kan milik Tuhan dan Tuhan mau kita ini jadi bendahara yang baik gitu kita ya. Bendahara yang baik ya. Dan juga kita menjadi bendahara yang baik berarti kita juga mesti bijaksana mengelolanya ya. Jadi Alice berdoa saja setiap kali kalau kamu mau beri dan biarkan Roh Kudus memimpin ya. Mungkin tandanya gimana Roh Kudus? Ada damai sejahtera dan ada juga satu dorongan yang kuat seperti gitu ya, ingin memberi ke orang itu gitu ya. Mesti kesini deh gitu ya. Nah, ketika kita memberi dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan memberi dengan sukacita gitu dan ya. ada damai sejahtera di hati kita gitu ya, ada sukacita ya. Dan jadi kita nggak melihat orangnya atau kondisinya, karena Tuhan sendiri akan menggerakkan hati kita. Nah ini ada firman-Nya nih di 2 Korintus 9:7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Nah ini penting banget ya. Jadi kita memberi dengan kerelaan hati karena dipimpin oleh Tuhan tadi. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan ya seperti tadi. Aduh ini gimana sih, bener yang mana gitu ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wah, ini bagus banget ya. Karena ketika kita memberi itu kita justru dengan sukacita memberinya ya. Karena kita memberi oleh pimpinan Roh Kudus, jadi kita pasti sukacita ya. Nah untuk Alice coba deh 2 Korintus 9:7 ini direnungkan dan juga sahabat yang baik direnungkan. Sehingga kita menjadi bendahara yang baik dan kita benar-benar menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi berkat. Amin ya. Jadi kita berdoa ya. Tuhan kami bersyukur buat pribadi Alice yang ingin menjadi berkat melalui kehidupannya ini. Supaya Alice menjadi pribadi yang bijaksana dan dipimpin Tuhan dalam mengelola keuangannya menjadi bendahara yang bijaksana dan baik. Kita berdoa juga untuk sahabat yang baik. Biarlah firman ini terjadi supaya kami memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, bukan dengan paksaan dan kesedihan hati. Karena Tuhan yang memimpin dan Tuhan juga menaruh belas kasihan-Mu pada kami untuk kami boleh menjadi berkat kepada siapa yang Tuhan sedang menyatakan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah
kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bagaimana menjadi orang yang bijaksana atau yang bodoh. Yang pertama, menjadi orang yang bijaksana atau orang yang bodoh adalah pilihan dan keputusan kita sendiri. Apakah kita mendengar dan mentaati firman Tuhan atau kita menolak atau menunda untuk mentaati firman Tuhan. Nah, yang kedua, pilihan dan keputusan kita untuk mentaati atau menolak atau menunda untuk melakukan firman Tuhan akan menentukan apakah kita membangun rumah kehidupan kita di atas batu atau di atas pasir. Ketiga, fondasi rumah kehidupan orang yang bijaksana yang di atas batu dan orang yang bodoh yang di atas pasir akan terlihat ketika mereka sama-sama dilanda hujan, banjir, dan angin. Orang yang bijaksana, rumah kehidupannya akan tetap kuat. Tetapi orang yang bodoh, rumah kehidupannya akan hancur. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang mengalami goncangan dalam keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, atau dalam pelayananmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kalau saat ini engkau mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan untuk engkau bertobat dan berubah, jangan keraskan hatimu. Mari buka hatimu dan terima anugerah pengampunan dan keselamatan yang dari Yesus. Saat ini juga terima kekuatan, kesembuhan, dan kemenangan yang dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang bagai raja wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai raja wali, bagai raja wali. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadi orang yang bijaksana, yang membangun segala aspek kehidupan kami di atas batu karang yang teguh, yang tidak tergoyahkan dan yang tidak tergoncangkan. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa oleh anugerah Tuhan kami menjadi orang yang bijaksana, yang tetap kuat, yang tidak tergoyahkan,
dan yang tidak tergoncangkan ketika kami menghadapi hujan, angin, dan banjir, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terbang tinggi, jauh di